Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे को मैंने एक रवायत बयान की थी हदीस की कि जंग अहज़ाब में एक दिन ऐसा आया जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को पांचों नमाज़ें दुश्मन के लगातार हमलों की वजह से जमा करके पढ़नी पड़ी। इस पर हमारे अरबी डेस्क के नईम साहब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक हवाला मुझे भिजवाया जो इस रवायत की नफ़ी करता है। Pada Jum'ah yang lalu, saya telah menerangkan riwayat sebuah hadis bahwa pada perang Ahzab ada suatu hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 5 salat akibat daripada serangan musuh yang berturut-turut beliau harus jamak. Pada atas itu dari pihak Arabi Desk kita itu mereka memberikan sebuah referensi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada saya yang menafikan riwayat itu. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sudah sabda beliau sudah sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tidak ada behes lagi. Beliau adalah imam pada zaman ini. Bahkan sebagian riwayat beliau telah terangkan bahwa saya sendiri telah melihat dalam ru'ya dan dalam kasyat bahwa dan saya telah meminta pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa riwayat ini yang saya jelaskan ini yang dijelaskan dari sebagian kitab itu tidaklah seperti itu. Jadi peristiwa sebenarnya tidak seperti itu. Dan semua buku-buku hadis itu tidak semuanya sepakat. Jadi riwayat yang 5 salat, jadi di hadis-hadis yang 5 salat itu adalah ada yang 4 salat. Tapi itu pun juga berselisih dan yang bisa dipercaya adalah bahwa hanya salat asar saja. Itu dijamak dengan maghrib atau dilakukan pada waktu yang sangat sempit
यहाँ तक कि जितना Berkenaan dengan itu, रात का हिस्सा चला गया। demi untuk ilmu, सल्लम ने saya akan mengemukakan beberapa riwayat karena sebagian dari kita ada yang menyukai itu. और आप सल्लल्लाहु Sejauh berkaitan dengan 4 sholat yang dijamak, कही गई तो ini adalah riwayat Sunan Tirmizi. कही गई Dan hadis itu adalah सल्लम ने seperti itu adalah bahwa कही गई Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud नमाज पढ़ाई। telah menerangkan bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa orang-orang musyrik pada waktu pada hari perang Khandaq ada 4 sholat yang dijamak. Jadi apa yang Tuhan kehendaki itu beliau lakukan pada waktu sudah larut. वहाँ भी ये मिलती है। Maka Hazrat Bilal menyampaikan azan dan mengucapkan qamat, dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur, kemudian qamat, kemudian asar, kemudian qamat, kemudian Rasulullah SAW mengimami sholat maghrib, dan kemudian beliau melaksanakan sholat isya. कि खंदक Dan ini kitab Tirmizi, kitab Salat, अल्लाह ताला itu dia dapatkan sebagaimana saya telah katakan. Kemudian dalam Baihaqi menulis bahwa ini dari Saudi Arab yang dicetak di Ar-Rus, jadi mutabat, करना चाहता था। jadi 2-3. Tapi dalam Sahih Muslim, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Dawud, Hazrat lewat referensi Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa बददुआ दी। तो यहाँ तो फिर और भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है उस मज़मून के। bahwa Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa pada hari perang Khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi ada rumah dan pakaian mereka dengan api karena mereka menahan kita dari sholat asar. Dan itu adalah salat asar. Walhasil apa yang saya ingin jelaskan adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salat yang begitu sakitnya hati beliau karena hilang kepada musuh itu, beliau berdoa buruk untuk mereka. Jadi ini jelas tentang kepentingannya atas topik itu adalah bahwa dengan satu sholat itu hilang itu pun beliau tidak mau sabar, dan beliau mengatakan kepada musuh seperti itu. Jadi di dalam Sahih Bukhari ada lagi lewat dari Hazrat Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu perang Khandaq itu sudah matahari tenggelam, dan dia mengatakan kata buruk kepada. Jadi dia mengatakan saya tidak dapat sholat asar sehingga matahari tenggelam. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa saya pun juga tidak sholat asar. Maka kami berdiri pergi ke hutan dan Rasulullah SAW wudu dan kami pun juga wudu. Dan pada sesudah matahari tenggelam beliau menunaikan sholat asar dan kemudian beliau menunaikan sholat maghrib. Allamah Ibnu Hajar Asqalani di dalam keterangan Bukhari bahwa dia menjelaskan tentang sholat yang Rasulullah SAW tidak dapat melaksanakan itu hanya satu sholat, yakni sholat asar. Jadi pelaksanaan sholat itu dilakukan adalah setelah sholat maghrib, yakni sesudah tenggelam matahari itu dilaksanakan, yakni pas terakhir mau tenggelam itu.
Ini dari keterangan Bukhari. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menjelaskan secara rinci akan hal itu, ya ini yang saya bacakan. Seorang pendeta Kristen Patah Masih, dia sangat keberatan kepada Rasulullah SAW dan dia menulis surat yang sangat kotor kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Maka jawabannya beliau tulis dalam Nurul Quran sisa kedua dan berbagai keberatan beliau jawab di situ. Di situ ada sebuah keberatan juga bahwa Rasulullah SAW beliau menunaikan 4 sholat. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalam jawaban yang beliau berikan di situ adalah bahwa beliau bersabda dia setelah menyatakan kepada Fatah Masih bahwa was-was setan Anda, yakni Fatah Masih, bahwa pada saat penggalian Khanda itu 4 sholat di Qada, itu ilmu kalian itu keilmuan kalian itu adalah kalian menggunakan kata Qada. Qada adalah digunakan untuk melaksanakan sholat, bukan meninggalkan sholat. Kalau sholat seorang itu ditinggalkan dan hilang, itu artinya mati. Oleh karena itu kami telah menyebarkan 5.000 hadiah, karena sampai sekarang mereka tidak mengetahui kata arti dari Qada. Umumnya kita di sini juga sebagian orang tidak mengetahui akal hal itu. Mereka menganggap bahwa Qada maksudnya adalah bahwa itu telah hilang, karena itu artinya adalah dilaksanakan. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan pada tempatnya, itu adalah kapan yang bodoh itu bisa mempunyai kemampuan untuk mengkritisi sesuatu yang sensitif. Jadi dikatakan bahwa pada saat hendak itu dijama 4 sholat, bahwa di situ Tuhan berfirman bahwa tidak ada kesalahan di situ. Kalau ini bukanlah merupakan satu kekerasan yang akan menyampaikan manusia kepada kehancuran. Oleh karena itu pada waktu kepentingan itu karena dalam keadaan terpaksa itu diperintahkan juga untuk menjama. Jadi dalam hadis ini Balkahdin dalam Fathul Bari penjelasan Bukhari, dan pada kejelasannya adalah bahwa satu sholat, yaitu sholat asar, itu dilakukan pada waktu yang sangat sempit. Jadi kalau Anda di hadapan kami akan mendudukkan Anda dan menanyakan Anda apakah ini lewat ini adalah muttafaqun alaih, bahwa 4 sholat yang hilang tidak dilakukan, bahwa di Bukhari itu bisa dijama, jadi Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Ya, ada dalam sebuah riwayat daif bahwa Zuhur, Asar, Isya sampai Isya itu 4 dilakukan. Tapi hadis lain itu menolak. Jadi yang jelas adalah bahwa sholat asar dilakukan pada waktu yang sangat sempit. Jadi sesudah keputusan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini, hadis yang mengatakan 4 sholat itu dijama itu adalah salah. Itu hanya sholat asar. Tapi pada saat itu pun juga Rasulullah sedemikian sakit hatinya bahwa sehingga beliau mendoakan buruk untuk orang-orang kafir. Walhasil satu faedahnya itu adalah bahwa jadi hadis yang saya baca dalam khutbah yang lalu dalam literatur kita di mana itu disebutkan itu dapat diperbaiki. Dalam Hazrat Mirza Basir Ahmad, buku beliau Siratun Nabi, di dalam itu juga dijelaskan bahwa dan benar itu dijelaskan sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi sana disebut William Ure, di sana
disebut mengenai 4 solat yang dijamak, tapi Hazrat Mirzab, Hazrat Mirza Bashir, tapi menafikan keterangan itu. Yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang merupakan keputusan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang disebutkan di dalam hadis Bukhari itu sesuai dengan itu dijelaskan bahwa hanya solat asar itu dilakukan pada waktu yang sempit. Tapi ada satu tempat lagi Hazrat Khalifatul Masih Rabi radhiyallahu taala anhu 4 radhiyallahu taala anhu pada waktu 18 Mei 1996 itu disebutkan tentang 5 solat yang dijamak. Dalam Musnad bin Ambal referensi itu beliau jelaskan juga atau lewat hadis Bukhari, tapi dari Tahir Foundation yang disebarkan dan khutbah beliau di situ Bukhari Kitabul Mazi yang diambil referensinya. Padahal di situ dalam Bukhari itu di bawah Kitabul Maghazi tidak dijelaskan seperti itu. Saya sendiri secara umum saya berusaha untuk melihat hadis yang sebenarnya, tapi karena referensi hadis ini saya lihat ini itu dalam khutbah Hazrat Fatul Masih, oleh karena itu saya tidak cek bahwa ini referensinya. Jadi walhasil itu salah. Namun sebagaimana saya telah katakan, dari kesalahan itu ada faedah, yakni di mana ada literatur kita di mana ada kesalahan itu akan dibetulkan. Dan saya sendiri saya merasakan bahwa kadang-kadang referensi yang saya ambil itu perlu dicek lebih dahulu. Yang ketiga adalah bahwa para lembaga kita apabila menyebarkan khutbah atau ceramah dari khalifah-khalifah kita, maka jika referensi berkenaan dengan itu ada sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu, maka harus dilihat. Memang benar bahwa kata-kata khalifah itu tidak akan dibenar. Bahkan ketika memperbaiki tanya kepada khalifah. Jadi kebenaran daripada referensi itu, riwayat-riwayat itu, atau di hadis atau di kitab yang didapatkan dalam buku Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, maka sesuai dengan itu dibetulkan. Dan harus ditanya kepada khalifah. Jadi orang-orang foundation kita juga yang 1896 itu hendaknya harus diperbaiki. Jadi dalam edisi yang akan datang itu harus diperbaiki dan kirimkan kepada saya, dan saya akan bimbing mereka untuk bagaimana itu untuk diperbaiki. Dan di mana saya akan datang, inilah cara-cara yang akan kita lakukan. Siapapun khalifah, kalau ada riwayat yang salah itu maka sesuai dengan petunjuknya itu akan dibenarkan. Dan kalau ada riwayat yang lain kemudian dibenarkan, ada yang diragukan atau berkenaan dengan apa yang jadi hendaknya harus diteliti benar-benar. Walhasil saya menganggap ini penting hal ini, sebagaimana saya telah katakan, ini semua dapat faedahnya dari segi kejadian juga dan dari segi ilmiah pun dapat dibetulkan. Dan dengan demikian ada juga sifat ilmu yang dari segi ilmiah yang dapat kita ambil manfaatnya. Jadi saya akan teruskan dalam topik ini. Jadi ada beberapa sepuh kita yang wafat, para pemuka kita yang wafat itu saya akan sampaikan. Yang paling pertama adalah teruskan. Jadi putri Hazrat Khalifatul Masih Sani Sazadi Abdul Nasir Begum Sahibah yang merupakan bibi saya juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada waktu wafat umur beliau adalah 82 tahun dan sampai akhir waktu beliau aktif. Jadi ada sakit hati jantung beliau dan beliau kemudian ada operasi juga, kemudian dibetul. Namun tiba-tiba terjadi serangan jantung juga.
dan terbukti beliau wafat dan beliau hadir di hadapan Tuhan beliau. Almarhum sangat ceria dan selalu memperhatikan setiap orang lain, dan dari pertolongan kepada harta dan memperhatikan orang lain sangat penuh perhatian. Saya datang surat beliau tentang, dan yang umumnya tentang setiap orang yang mengetahui itu mengenal beliau itu mengetahui, dan beliau sangat memperhatikan perasaan orang lain dan selalu memperhatikan dari sampai kedalaman itu. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat bibi kami dan diberikan tempat di sisinya. Pada kelahiran beliau adalah 1929, yang dari itu lahir dari istri ketiga Hazrat Khalifatul Masih Tsani, dan ketika ibu beliau wafat, maka waktu itu beliau berumur 3 tahun, Sazadah Ahmadun Nasir, dan perasaan beliau dan emosi beliau, Hazrat Khalifatul Masih Tsani dalam topik beliau itu merupakan satu gambaran yang jadi seorang yang tanpa dikuasai oleh emosi. Saya selalu mengontrol diri saya. Sangat sulit untuk melihat bagaimana ketinggian akhlak beliau. Walhasil berkenaan dengan akhlak tinggi beliau dari kecil itu yang saya akan jelaskan. Dan di situ pun juga ada pelajaran besar juga. Sebagaimana saya telah katakan bahwa umurnya hanya 3,5 tahun ketika wafat ibu beliau, tapi beliau telah menegakkan satu contoh yang sangat tinggi. Di dalam topik ini yang disebutkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Tsani itu topik yang sangat rinci, itu saya akan jelaskan. Dan kemudian topik yang dibaca oleh seorang itu mengenai kondisi perasaannya, dan keterangan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala ini akan menjadi satu yang unik. Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa ada satu bagian dari topik itu yang sangat saya kemukakan secara singkat. Riwayatnya itu berbagai orang telah menulis kepada saya, itu yang saya terangkan. Walhasil ibu saya selalu memberitahukan bahwa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, bibi kami, sesudah kewafatan beliau, Hazrat Ummin Nasir itu telah diserahkan kepada Ummin Nasir, dan Hazrat Muslim Maud Khalifatul Masih Tsani juga bersabda. Dan Hazrat Khalifatul Masih Tsani pada saat itu telah memberikan petunjuk kepada ibu kami bahwa harus diperhatikan kepada istri beliau. Ibu saya lebih 19 tahun lebih besar dan seperti saudara, seperti anaknya. Dan ketika ibu saya, maka bibi saya itu umurnya 9 tahun. Dan ketika rustanah ibu saya, maka bibi saya mengatakan saya tidak bisa tinggal tanpa beliau. Saya pun juga pergi, maka Muslim Maud memberikan pengertian kepada beliau. Nah, memang beliau diam, tapi itulah sabar yang senantiasa beliau perlihatkan waktu kecil, dari sejak kecil beliau, dan beliau sangat sedih sekali. Walhasil sesudah itu ibu beliau tinggal di Ummul Mukminin Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu di Rabuah, rumah yang diberikan kepada beliau, dan rumah ibu saya dan rumah bibi yang sama-sama. Dan ketika belum dirubah, itu belum dibangun,
Nah, sudah itu baru dibangun, maka di tengah-tengah itu ada pintu yang bisa dilewati untuk pulang pergi. Dan terjadi suasana yang tidak ada unsur segan. Saya selalu mengatakan melihat ke bibi dengan ceria, dan di rumah kepada setiap orang yang besar kecil kami lihat beliau menjemput, dan baik itu kaya miskin besar atau kecil. Jadi beliau selalu memperhatikan orang yang datang ke rumah. Ibu suami beliau yakni Pir Muinuddin Sahib, jadi beliau putra daripada Rekwali. Keluarganya itu kebanyakan bukan jemaat. Paman pun juga selalu memperhatikan beliau, dan satu anak keponakannya menulis bahwa jadi karena keluarga kami bukan orang jemaat, tapi bersama perlakuan Umi Nasir, beliau ini sangat memperhatikan mereka. Jadi perlakuan cinta ini itu mudah-mudahan dapat mendekatkan mereka, dapat mendekatkan juga kepada Allah, dan mereka dapat taufik untuk mengimani Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan perlakuan baik beliau. Kepada keponakan-keponakan pun juga beliau sangat baik, dan semuanya sangat senang kepada beliau. Dan akibat daripada tidak ada canggungnya, mereka itu tidak pernah bersangka buruk kepada beliau. Dan kalau menasihatkan, maka senantiasa beliau menasihatkan dengan apa yang dinasihatkan oleh Hazrat Muslim Maud, Ammajan, dan beliau mendengarkan tentang peristiwa Hazrat Masih Maud dan menasihatkan dengan cara-cara itu. Jadi pada satu kesempatan saya diberitahukan bahwa beliau yang sepupu secara tidak sadar beliau melakukan kesalahan, dan di sana ada semacam anekdot juga. Jadi dan dimasukkan orang yang besar, tapi kepada siapa yang dilihat maka nampak katanya dia marah, tapi mereka itu mendengar, dan akhirnya mereka pada tertawa, dan beliau memarahinya dengan kasih sayang. Jadi sedemikian rupa ajaran Islam itu nampak. Tidak ada kesempatan yang dari riwayat Ahmadiyah beliau tidak sia-siakan. Jadi kapanpun ada kesempatan beliau berusaha untuk memberikan pemahaman dari segi itu. Dan semua perkara-perkara itu berputar di situ, dan beliau memberikan pemahaman juga kepada anak-anak bahwa kalian tuh harus berada di tengah-tengah di situ. Jadi kapanpun saya pergi ke rumahnya, itu beliau itu senantiasa memperhatikan saya sebagaimana dia memperhatikan orang besar, dan sesudah khilafat maka hubungannya tambah lebih kasih sayang, dan terdapat juga kehormatan, dan beliau menulis surat secara teratur juga, dan sangat luar biasa pernyataan kecintaan beliau sejauh jadi beliau sangat hormat, sangat memuliakan, dan tentang kesetiaan kepada khilafat itu sampai kepada puncaknya. Inilah hendaknya yang dilakukan oleh setiap Ahmadi, dan sejauh bisa dari beliau sangat jadi kapanpun beliau mengatakan bahwa tapi akibat daripada umur saya berpikir kadang-kadang membuat program dan tidak bisa dilaksanakan, dulu sangat sedih. Hazrat Ammajan sebagaimana setelah katakan, jadi beliau lama tinggal di Ummul Mukminin. Ketika ibu saya nikah, beliau lebih banyak tinggal di Ammajan. Banyak riwayat, dan riwayat Ammajan itu beliau ingat. Jadi ketika datang ke jalsah, maka lajnah UK merekod itu, dan semua lajnah itu maka hendaknya riwayat Ammajan itu yang hendaknya disebarkan.
diterbitkan. Hazrat Khalifatul Masih Tsani satu kali kepada dua istri beliau, yakni kepada Hazrat jadi beliau membuat duty secara bergantian. Maka Hazrat Ammajan mengatakan bahwa untuk saya, anak saya jadi tidak perlu dikirimkan pembantu. Jadi Hazrat Ammajan pun sangat mencintai beliau, memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Ketika beliau nikah, maka Hazrat Ammajan itu sangat sedih. Ketika kembali beberapa hari kemudian, maka Hazrat Khalifatul Masih Tsani itu membawanya kepada Hazrat Ammajan dan mengatakan, ini katanya anak Tuan datang. Jadi perlakuan kasih sayang kepada Hazrat beliau dari pihak Ammajan itu sangat luar biasa. Jadi kecintaan kepada khilafat dan tentang kesiaan ini saya beritahukan bahwa jadi beliau tidak menghiraukan tentang keluarga yang dekat. Akibat dari itu kadang-kadang ada kesedihan juga, dan namun senantiasa demi untuk khilafat beliau berdiri seperti benteng, dan di orang yang dipelihara di rumah beliau, jadi sampai dewasa yang besar, sampai umur dewasa dia menulis kepada saya bahwa Muhtaramah Bibi telah sangat kepergian beliau sangat menyedihkan kami, karena beliau sangat baik dan banyak berdoa dan mengikham kehilangan, dan bibi yang sangat orang yang menolong, orang yang banyak berdoa, dan manusia yang sangat mulia. Jadi beliau selalu menekankan kepada kami untuk dekat terikat dengan khilafat dan selalu mencari nasihat-nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengerjakan pekerjaan lajnah, dan kebanyakan risalah lajnah dan untuk mengambil canda-candanya beliau pergi dan mengirimkan, dan kalau ada yang lambat dan canda itu tidak datang, maka beliau memberikan dari diri beliau sendiri. Dan ini jadi beliau selalu berpikir jangan sampai tertinggal untuk mengumpulkan canda. Beliau selalu mengatakan kadang-kadang dari pasar saya pergi, kalau pergi ke pasar itu uang sedikit, maka kadang-kadang beliau membelanjakan, bahwa saya tidak ingin katanya orang itu berhutang, cepat-cepat ambil dari saya. Begitu juga orang yang menulis bahwa ada kalau Mumtaz semua dan semua kartu-kartu itu berapa harganya itu, maka pastikan. Jadi kalau ada anak miskin yang nikah, maka kadang-kadang 3. Kata saya pergi ke tempat anak yang miskin ini, yang nikah, orang anak miskin yang nikah ini. Jadi mantu beliau, jadi dalam kecintaan kepada khilafat, dan beliau sangat menciptakan kesan yang luar biasa, dan tidak perlu bahkan sedemikian rupa gejolak hati beliau. Dan pada waktu wafat katanya, mohonlah doa kepada huzur untuk saya. Nampak bahwa beliau telah memperkirakan wafat beliau, karena kepada cucunya beliau mengatakan bahwa beliau katanya yang sudah wafat itu datang kepada saya. Dia memanggil anak-anaknya dan mengatakan maafkan saya, dan tidak kehitung kebaikan sebagai ibu, sebagai mantu, sebagai mertua, dan tentang sesuai dengan suami beliau selalu memperhatikan, dan beliau tidak pernah ngeluh.
Dan jadi pada para sepuh kita, oleh karena itu saya kemukakan, karena untuk kita yang baru-baru nikah yang ada masalah itu hendaknya direnungkan, umumnya perempuan, dan hendaknya memperhatikan yang paling bertanggung jawab yang pertama adalah mereka. Jadi keitaatan sempurna untuk suami, dan kepada anak-anak dinasehatkan juga dan untuk suaminya bahwa harus memperhatikan suami. Beliau tidak pernah bertengkar dengan suami, dan beliau selalu menasihatkan, dan apabila menyebut amajan, dan kalau marah maka tidak lama kemudian beliau akan menyatakan kasih sayang. Dan beliau selalu menasihatkan kepada anak-anak perempuan, dan hendaknya kita jangan tersandungan apapun. Mudah-mudahan doa-doa beliau dan nasihat-nasihat beliau yang mulia kepada anak-anak dan kepada keluarga, anak-anak keluarga Masih Maud itu pun dapat bermanfaat. Kemudian beliau kepada pembantu-pembantu beliau sangat kasih sayang, dan anak-anak yang dipelihara di rumah itu beliau mulai membuatkan jahisnya, dan kadang-kadang dilihat bahwa orang yang bekerja, anak-anaknya pun juga yang banyak yang nakal, beliau mengatakan bahwa saya akan menikahkan, sesudah dinikahkan maka saya akan ikut serta di situ. Itu kepada anak-anak yang nakal. Beliau mengatakan, menasihatkan kepada mantu pun, maka hendaknya kepada anaknya pun harus menasihatkan, dan kalau menasihatkan kepada mantu pun juga harus menasihatkan kepada anak juga. Jadi ketika melakukan kebaikan supaya orang lain jangan merasakan. Dalam ibadah canda itu beliau lakukan secara teratur yang luar biasa, dan beliau selalu berusaha supaya sebanyak-banyaknya kalau terpaksa sakit pun juga harus dilakukan. Jadi dari kewajiban-kewajiban itu kita jangan sampai ada kurang dalam pelaksanaannya. Pada waktu 1940 ketika belum mewakafkan Jaidan, maka semua perhiasan beliau itu beliau persembahkan. Dalam umur 13 tahun, Muntazim beliau selalu menjadi sekretari Nasihat Qadian, Muntazimah, kemudian di Qadian, di Rabuah pun juga belum lakukan itu. Dalam kesempatan berbagai beliau, dan tidak pernah bahwa beliau pernah menginginkan kedudukan. Kalau disuruh mengerjakan apapun beliau siap, dari segi ilmu, dari segi beliau adalah seorang dari segi keilmuan, dari segi agama sangat ahli. Dan di Ratenbag, Lahore, Mama Nija Salihah Begum Sahibah, keluarga beliau berkunjung pada waktu malam, dan bagi mereka yang tidak ada punya selimut, beliau menyediakan selimut. Dan pada waktu 1949, pada waktu itu Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu bersama Ummul Mukminin di mobilnya, dia pergi ke Rabuah, dan beliau mengatakan bahwa ini merupakan kenangan kehidupan saya di Masjid Mubarak pada waktu peletakan batu pertama. Pada waktu berdoa, beliau termasuk orang yang berdoa waktu peletakan batu pertama. Dan ketika rumah-rumah sederhana di Rabuah pada waktu itu pun belum mendapat taufik untuk tinggal. Dan kemudian Sadr Lajnah Sumali, beliau lama jadi sadr, dan untuk berkhidmat sebagai sadr dan beliau dari 82 beliau dapat taufik untuk bekerja, dan sudah itu pada sesudah 1982 beliau sekretari Diafat,
sekretaris Zafat, dan begitu juga beliau bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan perempuan di dalam lingkungan, dan apapun pekerjaan yang diserahkan kepada beliau melakukan dengan rendah hati. Seorang anaknya menulis bahwa kalau ada yang datang untuk berjumpa dengan beliau, dan maka sangat sedih kalau tidak jumpa, dan memberitahukan bahwa siapapun yang datang jangan cegah mereka untuk berjumpa, jangan pernah melarang mereka. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, beliau terbuka untuk semua, jadi tidak ada yang seorang anaknya menulis bahwa beliau sangat mencintai anak, jadi beliau tidak pernah bahwa kalau ada yang menanya kepada tentang anak laki-laki dan perempuan, beliau istri-istri Hazrat Muslim Maud itu ada banyak anak, dan beliau tidak pernah bertanya. Kadang-kadang bertanya, maka beliau cepat menjawab bahwa jangan menanya, karena ini sangat tidak disukai oleh Bapak, katanya. Jangan menanya yang begitu. Dan beliau menulis bahwa jadi mengatakan bajijan kepada Hazrat Khalifatul Masih Sani dalam menyebut sebuah mimpi beliau, mimpinya panjang, di mana Sayyidah Sarah Begum datang, dan selain hal-hal itu, dia mengatakan kepada Khalifatul Masih Sani bahwa Tuhan ini marah kepada saya. Maka Khalifatul Masih Sani mengatakan bahwa saya menjawab dia dalam mimpi bahwa kamu kamu mengatakan Cio, jadi kamu memberikan anak yang bagaimana saya bisa marah? Kamu memberikan anak yang begitu bagus. Jadi beliau sangat memperhatikan bahwa beliau adalah anak Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala, dan beliau jangan sampai ada yang tidak benar. Untuk satu kali beliau pergi ke rumah saudaranya yang ada di jalan lain, jadi jalannya, jadi di depan ada rumah saudaranya, dan beliau beliau jalan dengan menutup muka, dan ketika sampai di tengah jalan, maka Hazrat Muslim Maud ada di jalan itu. Ini peristiwa yang ke arah kasrah khilafat. Beliau mengatakan bahwa untuk saya tidak ada jalan, maka saya berlewat itu, maka saya berpikir mungkin perhatian uzur tidak maka ketika saya pergi untuk waktu sarapan pagi, maka Khalifatul Masih Sani mengatakan, kamu melangkah ke depan maka orang 10 langkah akan. Jadi perhatikanlah parda itu. Pada waktu itu beliau tidak menggunakan parda. Jadi di anak-anaknya pun juga, di anak-anak jemaat juga hendaknya memperhatikan parda. Hazrat Muslim Maud, topik yang disebutkan sebagaimana saya telah sebutkan, beliau menulis di situ bahwa Hammatun Nasir yang merupakan anak yang berumur 3 tahun setengah. Jadi akibat daripada tidak tinggal dengan ibunya, dia sangat mencintai. Sesudah diberikan pengertian, beliau diam, sehingga kita heran. Beliau tidak tahu dengan wafat, beliau bisa dengar dari orang lain. Jadi apa yang telah diberikan pengertian oleh kakaknya, beliau tidak nangis, beliau diam. Dan ketika jenazah Sarah Begum itu di tempat, maka ketika orang-orang nangis, beliau mengatakan bahwa, jadi Syahib Zada Munasir mengatakan, ibu saya kan sedang tidur, kenapa mereka itu nangis? Jadi kalau ibu saya itu bangun bahwa
Kemudian Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa ketika ibunya wafat, maka Hazrat Muslim Maud pada saat itu sedang dalam perjalanan. Ketika beliau kembali dari perjalanan dan beliau setelah dimakamkan dan dia mencintai Habnun Ammatun Nasir, maka air matanya keluar dan dia dikasihi, tapi beliau tidak nangis, sehingga saya yakin bahwa tidak mengetahui bahwa apa itu kematian itu, tapi tidak, itu merupakan kesalahan saya. Anak ini memberikan pelajaran kepada saya. Sarah Begum itu wafat di Darun Anwar, dan ketika pergi ke rumah Darun Masih, maka tidak ada sepatu di anak, maka dibawakan sepatu, maka pilihlah itu. Sepatu yang kamu inginkan, pilihlah itu. Maka beliau segera berhenti dan beliau melihat kepada saya dan kepada ibunya yang besar, ini kepada Ummi Nasir, yang mafhumnya adalah bahwa kamu mengatakan bahwa sepatu yang kamu sukai, pilihlah. Ibu saya sudah pergi, wafat. Hazrat Muslim Maud menulis mengatakan bahwa pada saat itu bibi dengan penuh semangat, saya yakin bahwa kalau saya berbicara atau saya tinggal di situ, maka air mata saya akan mengalir, dari mata saya akan mengalir air mata. Bawalah sepatu ini ke ibu. Hazrat Khalifatul Masih Sani mengatakan bahwa dia mengatakan Ummi kepada ibu-ibunya, dan Ummi Nasir itu dikatakan Ummi Jan. Jadi pada waktu pergi saya nengok Ammatun Nasir sedang menguasai dirinya. Dia dengan sangat sabar pergi kepada ibunya. Walhasil sesudah itu dia jadi kendati umur kecil, dia mengetahui tentang ibunya yang wafat. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Sani mendoakan beliau bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala anak kecil itu jangan sampai dia pergi. Mudah-mudahan dia dibersihkan dari air yang suci dan dipelihara yang buahnya akan memberikan kehidupan kepada Tuhan. Wahai Tuhan yang melihat hati, bagaimana dia dengan sabar menahan perasaannya. Engkau yang mengetahui tapi sesuai dengan perintah Engkau dia. Wahai Tuhan yang saya mohon kepada Engkau hatinya, dan jagalah dia sebagaimana dia telah memperlihatkan kesabaran secara zahir dan telah menzahirkan kekuatan yang luar biasa. Berilah kekuatan yang hakiki. Sesungguhnya karena cinta kepada ibunya itu telah dijauhkan, sedangkan dia telah belajar kecintaan. Oleh karena itu ambillah dia dalam kecintaan itu dan tanamkanlah kecintaan dalam hati dan untuk Engkau, dan pilihlah dia untuk Engkau dan hanya Engkau, dan berilah kepada dia nikmat dunia supaya dia jangan hina di hadapan orang, dan kendati supaya dengan dunia hubungan dan seakan-akan dari. Jadi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan beliau nampak bahwa doa Muslim Maud itu sempurna dalam itu. Mudah-mudahan anak bahkan dalam keluarga Hazrat Masih Maud dan semua keluarga jemaat itu menjadi penyempurnaan daripada doa-doa itu. Kemudian untuk semua anak-anak yang beliau Hazrat Muslim Maud doakan, yang menurut saya itu tidak perlu dijelaskan. Mudah-mudahan dijadikan semua jemaat menjadi penyempurnaannya, karena kita telah masuk kepada kemenangan. Kalau kondisi ini tetap, maka kita akan menang. Jadi doa kita, wahai Tuhan, kepada anak-anak kita pun saya serahkan kepada Engkau supaya jangan menjadi supaya mereka itu menjadi pilar agama, dan supaya
supaya mereka menjadi bintang-bintang yang dapat menyinari dunia dan menjadi matahari yang kemajuan, ketekunan, supaya terbuka untuk mereka oleh yang membangunkan yang tidur. Dan wahai cinta, yang ini jalan ini yang dikelilingi oleh pohon yang rindang, dan semua yang kenal dan yang tidak kenal bisa bernaung di situ, dan seperti air yang dapat menghilangkan haus setiap orang, dan jadi dapat mencegah orang yang zalim dari kezalimannya, dan dapat menerima kematian untuk menghidupkan dunia. Dan beliau keluar yang hidangannya jangan dilarang untuk orang lain, tangannya jangan sampai dan jangan sedemikian terbuka sampai dia itu jadi malu. Mereka mudah-mudahan jadi mubalik agama dan penyebar agama dan menghidupkan orang yang mati akhlaknya, dan Muhammad menjadi pahlawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyempurnaan daripada lamma yalhaqu bihim, dan menyempurnakan keluarga Salman Farisi, Pak Muhammad Mustafa Nabi yang kasadar sebagai anak hakiki dari beliau. Dan wahai pemilik saya adalah hambamu dan saya hanya hamba kamu. Di hadapan raja jangan sampai kepalanya tunduk, dan hanya di hadapan engkau, dan menjadi wujud yang dapat meninggalkan keluarga yang suci, dan dia dapat menanam kebaikan yang tidak akan pernah hapus, dan dapat memperbaiki orang lain, dan benci kepada kehidupan yang mati. Wahai Tuhan yang hidup, dan anak-anak mereka jadikanlah dia menjadi amanat di dunia di mana setan tidak bisa khianat. Dia itu menjadi harta engkau yang tidak bisa hilang, dan dia adalah seperti pedang engkau yang dapat menebas setiap orang yang buruk, dan menjadi tangan engkau yang selalu memaafkan orang yang berdosa. Dan wahai Tuhan yang hidup, engkau adalah trompet engkau untuk mengumpulkan orang-orang, dan taman tu sadam tu man sudi jan sudi. Amin summa amin ya rabbal alamin. Inilah doa-doa, mudah-mudahan doa ini untuk semua jemaat dapat berlaku. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat marhumah, dan anak-anaknya pun juga dapat mengamalkan nasihatnya. Yang kedua, yang sepuh kita adalah Abdul Wahab Ahmad Said, murabbi silsilah, anak daripada Maulana Abdul Wahab Amir Sahib. Jadi pada tahun 2011 wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdul Wahid Sahid, murabbi silsilah, itu Kotli, lahir di Azad Kashmir, dan beliau dapat pendidikan di situ pada waktu 1900 setasa. Beliau di Pakistan menunaikan, dan sudah itu pada waktu 1999, dan beliau menunaikan dawat ilallah di Tanzania pada waktu 1976 beliau dapat taufik. Dan yang kedua di Tanzania
pada waktu 1981 beliau dapat sebagai missionary in charge dan beliau sebagai murabbi Darul Ziafat, dan sudah itu di kantor daftar Markaziyah beliau seorang yang sangat ceria dan mencinta khilafat dan sangat pandai menerima tamu, dan setiap orang menyukai beliau, dan beliau sangat mencintai ilmu dan menulis dalam Al-Fazal. Beliau menulis pengarang 4 buku, dan beliau orang-orang pendahulu beliau keturunan daripada raja-raja, beliau dari Cakmiana, beliau kemudian dari sini pergi ke Kashmir dan di daerah Kui ketika beliau mengetahui kezahiran Imam Mahdi, bahwa ini beliau mengatakan merupakan waktu kedatangan Musli Rabbani. Pada saat itu ketika beliau melihat ru'ya bahwa masih Mahdi zahir, maka beliau pergi untuk meneliti, dan gurunya Hazrat Maulana Burhanuddin Jalmi bertemu, dan beliau menyebutkan mimpinya. Dia mengatakan bahwa kami telah menerima Ahmadiyah. Tuhan pun juga sesuai dengan tanda-tandanya, telitilah. Maka pada waktu itu Hazrat Muslim Maud yang datang ke sana, beliau sampai di Lahore, beliau beat. Ketika setelah beat maka terjadi perlawanan kepada beliau yang luar biasa, tapi orang-orang yang berfitrat baik itu beat di tangan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga yang wafat itu adalah Mukarram Abdul Qadir Fiyaz Sahib Jangki Murabbi Silsilah. Abdul Qadir anak dari Musa, beliau wafat pada 8 September. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau pergi untuk melepaskan anaknya di sekolah, mengantar anaknya sekolah. Beliau serangan jantung. Pada waktu 1 Mei beliau 74, beliau sebagai wakfi jadid di berbagai 14 tempat beliau menunaikan tugas, dan beliau dapat topik bertugas di Tanzania dan di Nazar Parkar sebagai naib wakfi jadid, dan kini ditugaskan di Karachi. Almarhum sangat ceria dan sebagai wujud yang berakhlak, sirat yang baik. Kemanapun beliau pergi, beliau sangat mempunyai kesan di kalangan jemaat, dan yang keistimewaan beliau adalah beliau sangat sabar dan sangat bertahan dalam menghadapi berbagai masalah, dan beliau tidak pernah menuntut balas. Dan kecintaan kepada khilafat Ahmadiyah dan setiap perintah khalifah beliau sangat hormati dan sepenuhnya beliau itaat, dan kepada jemaat pun juga berusaha beliau menekankan supaya taat, dan kepada jemaat-jemaat yang dapat beliau taufik, beliau ingat dengan kata-kata yang baik, dan beliau merupakan orang yang wakaf, dan di Sin beliau orang yang ketiga mewakafkan diri. Yang ketiga adalah Mukarram Munir Ahmad Sahib dari Karachi. Jadi pada waktu umur 76, beliau adalah anak daripada Anwar dan merupakan anak dari Nawir Sahib dan Hazrat Khalifatul Masih. Beliau seorang yang insinyur yang sangat cerdas. Beliau menunaikan tugas di Jalsa Salana di Rabwa, dan ketika dibuat mesin roti maka beliau dapat taufik untuk berkhidmat.
penerjemahan dalam berkenaan dengan Kistinu juga beliau teliti, dan dari buku-buku yang lama beliau dapat topik untuk mencetak kitab yang belum tentang Bahtera Nuh juga beliau teliti. Dan Allah Subhanahu wa taala Darsul Quran dan tanya jawab beliau jelaskan juga. Jadi seorang yang sangat mulis dan sangat manusia yang soleh, dan beliau musi, dan istri beliau Hazrat beliau merupakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan semua almarhum ini yang saya sebutkan, mudah-mudahan sesudah ini akan ditunaikan salat jenazah gaibnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.